Selamat pagi Tuhanku, salam selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam ibadah, ada pengumuman untuk kita semua. Berhubung saya sedang menyelesaikan kuliah doktoral dan diharapkan akan selesai tahun ini juga, maka saya butuh konsentrasi serta waktu yang cukup banyak. Oleh sebab itu tayangan Selamat Pagi Tuhanku setiap Sabtu, hanya setiap Sabtu, tidak ditayangkan mulai Sabtu depan. Demikian harap dimaklumin serta minta dukungan daripada setiap kita yang menonton YouTube ini. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, pagi hari ini kita berbicara tentang topik sebaiknya kita mengerti peranan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta, semua orang percaya, murid-murid Yesus berkumpul di lantai yang kedua di satu tempat di Yerusalem. Saat itu turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, murid-murid Yesus maksudnya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam Alkitab dituliskan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Ia eksis dan mempunyai pengetahuan, emosi, kemauan serta kuasa. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Ia adalah bagian dari Allah Tritunggal bersama Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Mari kita lihat daripada peranan Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah, Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, itu akan memimpin daripada kehidupan kita. Itulah peranan daripada Roh Kudus. Dan mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jemaat yang pada saat itu mereka itu mendapatkan pertolongan dan mendapatkan penghiburan daripada Roh Kudus. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, peranan daripada Roh Kudus itu memberikan pertolongan. Peranan daripada Roh Kudus itu memberikan penghiburan. Maka itu jangan heran orang-orang Kristen yang sudah dianiaya, kenapa mereka masih merasa kuat, mereka merasakan ada sesuatu pengharapan ke depan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan mereka itu tercermin keluar, mengalir keluar dan memberitahukan kepada mereka. Mereka mendapatkan pengertian bahwa masih ada harapan. Itu adalah penghiburan yang paling sempurna. Dan satu lagi dikatakan bahkan di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-26, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kembali saudara lihat kata kuncinya, Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Maka yang pintar akan menjadi lebih pintar, yang kurang pintar akan menjadi pintar kalau terus menerus di dalam firman Tuhan dan mendapatkan tuntunan daripada Roh Kudus. Dan apa yang kita lupa, tiba-tiba kita itu bisa ingat. Oleh karena apa?
kita itu ada di dalam Tuhan. Tuhan mengingatkan kita karena kepintaran kita itu sangat amat terbatas. Saya akan rangkumkan, Roh Kudus adalah roh kebenaran yang memimpin perjalanan hidup kita, bahkan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Roh Kudus adalah penolong dan penghibur, mengajarkan dan mengingatkan saudara dan saya dalam keadaan sulit sekalipun. Ada sukacita mengalir dari dalam diri kita karena Roh Kudus. Jangan lupa, karena kita adalah bait Allah, saudara dan saya. Salam sukses milik kita. Mari kita berdoa, satukan hati kita. Haleluya, Jesus. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Kekasih-kekasih Yesus, terimalah berkat perlindungan, anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan kasih sayang daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai pagi hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.